Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siap, Kak. Siapkan ketua kelas. Tempat ada guru. Gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbiz Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadillas sholihin. Amin. Oke, terima kasih. Sebelum saya mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya mau absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk? Ugo ada ya? Farel ada? Nawawi keluar ya? Terus Royhan? Ada ya? Mana? Oke. Aisyah? Oke. Arifia? Muhammad Rizky? Oke. Siva ada. Noviantika ada. Novita kasih. Temannya yang sakit kita doakan segera sembuh. Amin. Yang Alfa sering nggak masuk kita doakan segera sadar bahwa sekolah itu penting, ya kan? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan merefleksi kembali tentang kesepakatan kelas yang pernah kita buat ya di awal pembelajaran dulu ya, di awal semester. Ini tentang kesepakatan kelas 10A. Ini ya. Jika nanti misalkan perlu ditambah lagi enggak apa-apa. Kalau ada yang kurang cocok atau kurang berkenan, kurang adil misalkan, kamu boleh menambah lagi ya. Yang pertama apa? Kesepakatan kelas kita, jika terlambat 5 menit tanpa keterangan, kalau tadi ada temannya yang terlambat tetapi dia minta izin karena banyak ngobos ya, berarti membersihkan kelas atau membuang sampah ya. Terus itu kecuali kalau misalkan dia izin enggak usah kita kasih sanksi. Tapi kalau enggak ada izin, enggak ada pemberitahuan, berarti kita kasih sanksi membersihkan kelas atau membuang sampah ya. Membuang sampah. Kemudian yang kedua, kesepakatan kelasnya apa? Siap mengikuti pembelajaran dengan tertib. Dengan tertib, nggak boleh gaduh ya. Artian nggak boleh buat kisruh ya. Dengan tertib. Jelas ya, kata-kata tertib di sini berarti harus sesuai aturan. Nggak boleh rame, nggak boleh ganggu teman, dan lain sebagainya. Nggak boleh menyalakan HP. Oh ya, menyalakan HP ya, nanti ditulis juga. Siap mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, betul ya. Sepakat ya? Terus yang keempat, berpakaian yang rapi. Dalam artian sesuai aturan sekolah ya. Sesuai aturan sekolah. Ya, oke. Terus yang kelima, siap diberi sanksi membuang sampah jika melanggar kesepakatan kelas. Tetapi kita tambahi lagi ya. Ini kita taruh di nomor 6. Saya pengen menambahi lagi kalau kamu setuju. Di nomor 5 ini kita tambahi boleh menyalakan HP. Ya, benar nggak? Boleh menyalakan HP atas instruksi. Ya, atas perintah guru. Ya. Ya, betul nggak? Kira-kira sepakat nggak ini? Sepakat. Kalau sepakat, terima kasih. Kita lanjut. Kalau nggak sepakat, boleh ditambahin lagi. Materi pembelajaran kita yaitu apa? Tentang ragam gejolak sosial dalam masyarakat.
Tetapi Bu Indra tidak langsung menjelaskan materi pada pagi hari ini. Saya ingin merefleksi kembali atau mengulang kembali pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang pengertian sosiologi. Ya, pengertian sosiologi. Ya, pengertian sosiologi. Sosiologi berasal dari kata apa? Sosios dan logos. Sosios artinya sosial, sosial kemasyarakatan baik individu atau kelompok. Kalau logos apa? Ilmu. Berarti sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan baik secara individu atau kelompok. Masih ada yang ingat siapa Bapak Sosiologi Dunia? Siapa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Siapa tadi? Ada yang ngomong? Ada yang bisa? Ya, oke, Ari. Ya, betul. Jempol 2 untuk Ari, ya. Tepuk tangan untuk Ari. Ya. Jadi Bapak Sosiologi yaitu Auguste Comte berasal dari mana? Dari mana? Prancis. Karena kenapa dari Prancis? Karena ilmu sosiologi lahir dari Eropa. Ada Prancis, Inggris, ya. Pokoknya daerah Eropa. Itu diawali pada revolusi industri pada abad ke-18. 17, 18, revolusi industri di Inggris. Ya, coba dilihat-lihat kembali. Ya, oke. Kalau sudah, saya akan membahas materi kita tentang ragam gejala sosial dalam masyarakat. Pengertian. Apa itu gejala sosial? Gejala sosial adalah sebuah fenomena. Fenomena itu apa? Peristiwa, sebuah pandangan atau sebuah peristiwa ya, peristiwa kemudian peristiwa yang terjadi di masyarakat yang dipengaruhi oleh kehidupan sosial. Jadi saya sudah bahas tentang pengertian sosiologi, ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan baik secara individu atau kelompok yang berkaitan dengan kehidupan sosial kita sehari-hari, tak lepas dengan segala peristiwa atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Fenomenanya seperti apa? Baik itu fenomena atau peristiwa yang bersifat negatif atau bersifat positif. Jadi kita nggak bisa lepas dari itu semua. Kemudian yang kedua, pengertian gejala sosial yaitu sebagai akibat interaksi sosial antar individu atau kelompok. Ya, jadi peristiwa fenomena itu terjadi itu akibat dari kita berinteraksi atau kita bersosialisasi, kita berhubungan baik secara individu atau kelompok di masyarakat atau lingkungan kita. Maka akan terjadi yang namanya gejala sosial. Ya, gejala sosial tadi sebuah fenomena atau peristiwa. Ya, sampai sini jelas? Jelas ya, ada yang ditanyakan? Jelas ya, fenomena, peristiwa. Ya, apa saja toh faktor atau penyebab terjadinya gejala sosial atau peristiwa sosial atau fenomena sosial? Ada faktor ekonomi. Ya, ekonomi itu tentu berkaitan sandang, pangan, papan. Ya, contohnya kemiskinan akan berakibat pada kemiskinan. Kemudian pengangguran. Terus yang kedua apa? Faktor budaya. Iya, faktor budaya. Budaya itu kebiasaan. Ya, berkaitan dengan nilai dan norma. Nilai itu apa? Ada yang tahu? Sesuatu yang dianggap
penting. Kalau norma itu lebih pada aturan, adab, aturan, ya. Kemudian yang ketiga, faktor politik. Politik ini berkaitan dengan ketidakadilan, konflik kekuasaan, kebijakan pemerintah yang salah, tidak adil. Contohnya, misal pembagian bansos, bantuan sosial, ya kan? Banyak toh ya yang kadang-kadang kita itu sakit hati protes karena apa? Nggak adil. Kadang pemerintahan desa itu nggak adil, itu kebijakan yang salah. Akan menimbulkan benturan, akan menimbulkan konflik, akan menimbulkan gejolak. Ya, di sini masuk ke faktor politik atau ketidakadilan. Kemudian faktor penyebab yang keempat yaitu teknologi. Teknologi ini sangat berpengaruh sekali. Ini berkaitan dengan perubahan perilaku akibat digitalisasi. Karena ini berkaitan dengan era global juga. Ya, globalisasi ini itu tidak bisa kita hindari. Global itu mendunia, perubahan secara mendunia. Digitalisasi teknologi itu juga nanti berpengaruh pada perilaku manusia. Ya, coba kadang kita lihat kejahatan-kejahatan atau kriminalitas yang timbul akibat teknologi atau media sosial, benar nggak? Penculikan, pembunuhan, ya nggak? Pembulian, itu akibat kita misalkan menggunakan apa? Medsos tidak bijak, itu kan berkaitan dengan digitalisasi teknologi, ya kan? Kejahatan meningkat. Pola hidup orang juga meningkat. Hedon, terlalu berlebihan, menyukai barang-barang mewah. Itu juga berpengaruh karena kita melihat di medsos, lihat barang-barang mewah, akhirnya kita terpengaruh beli. Ya enggak? Betul enggak? Ya? Lanjut, Cung. Ragam gejala sosial. Contohnya apa? Apalagi? Terus? Kriminalitas. Terus? Ya. Oke, pinter-pinter. Nanti kita akan bahas secara apa? Secara mendetail, secara lebih mendalam lagi tentang kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kriminalitas, narkoba ini ya. Kemudian selanjutnya yaitu dampak dari gejala sosial di masyarakat. Meningkatnya kejahatan. Terus apa lagi? Ya, 2, 3, 4. Kejahatan meningkat. Ini dampak. Ini dampak dari apa? Gejala sosial. Bisa menambahi, silakan. Ya, apa? Meningkatnya? Ya, ini yang dampak positif ya. Meningkatnya kreativitas. Jempol 2 untuk mbaknya. Aktivitas. Ya, ini bersifat positif. Setelah dampak apa? Penangguh. Silakan lihat yang saya share di grup. Untuk mengatasi gejala sosial ada beberapa. Coba sebutkan kelompok sini apa? Iya, betul. Jempol 2 untuk kelompok berapa ini? 2. Pendidikan kah? Karakter. Terus kelompok ini apa lagi? Untuk mengatasi gejala sosial. Penyediaan lapangan kerja. Gimana? Penyediaan lapangan kerja. Iya, karena tadi yang berkaitan dengan pengangguran. Tadi menyediakan lapangan kerja. Berarti yang bersifat ekonomi tadi ya. Kemudian yang ketiga, kelompok sini. Iya, penegakan hukum, korupsi itu ya. Korupsi itu harus ditegakkan, harus diberantas. Harus ada penegakan hukum, biar berkeadilan, biar kebijakan pemerintah adil. Harus ada penegakan hukum. Kemudian yang kelompok sini, apa? Untuk mengatasi?
Pemberdayaan masyarakat. Oke, sip. Upaya mengatasi tadi ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu yang pertama adalah di keluarga, karena sosialisasi pertama kita yaitu keluarga. Harus ada fondasi, ada pendidikan karakter di keluarga. Ya. Harus mentalnya harus bagus. Keluarga di tengah keluarga sebagai orang tua harus menanamkan karakter yang baik. Ya, secara keimanan juga harus kuat, terus bersosialisasi, anak ditanamkan pendidikan karakter yang baik, bersosialisasi yang baik, ya. Kemudian pemerintah menyediakan lapangan kerja, tadi pengangguran, kemudian penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat. Ini berkaitan dengan ekonomi, lapangan kerja. Sudah selesai, menutup. Ada yang ditanyakan? Jadi apa kesimpulannya? Gejala sosial adalah cerminan dari dinamika masyarakat. Dinamika itu macam-macam, ya. Jadi peristiwa sosial, fenomena sosial, gejala sosial itu adalah cerminan bagaimana masyarakat dengan berbagai karakter. Tidak hanya masyarakat, sekolah ini loh, di kelasmu itu loh, macam-macam karakternya anak. Ada yang pendiam, setengah pendiam, ada yang aktif, ya, ada yang menengai, ada yang setengah meneng, setengah aktif, ya, ada yang cerewet, kayak saya misalkan, ada teman saya itu pendiam misalkan, itu cerminan, ya, jadi macam-macam orang. Kemudian penutupnya, yaitu kesimpulannya yang kedua yaitu perlu kerjasama antar individu, masyarakat, pemerintah untuk menangani berbagai dampak dari gejala sosial yang bersifat negatif tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 4 itu yang bersifat negatif. Individu sebagai masyarakat, individu sebagai kelompok, sebagai masyarakat, pemerintah untuk menangani termasuk tadi lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tadi, ya, penegakan hukum itu kerjasamanya dengan pemerintah, pendidikan karakter, keluarga, kemudian sekolahan, ya. Sampai sini cukup? Ada yang ditanyakan? Oke, ya. Jadi kalau nggak ada yang ditanyakan, Bindra akan membagi kelompoknya menjadi 4. Ya, menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 sebelah sini ya. Saya dari sini aja ya. Nggak apa-apa. Nanti 1, 2, 3, 4. Jadi 4. Kelompok 4 ini akan saya bagi diskusi untuk maju mempresentasikan ke depan. Ya. Sesuai tema yang sudah saya bagi di LKPD lembar kerja kalian. Ada 4. Ya. Tapi yang maju tidak harus kelompok 1 dulu. Enggak. Jadi kelompok yang siap. Kelompok yang siap harus maju ke depan. Nanti kelompok yang bisa ditanggapi kelompok lain ketika kelompok yang maju itu yang mempresentasikan hasil, kelompok lain menanggapi. Boleh tanya, boleh menanggapi. Jadi nanti ada nilai, ada poin tersendiri bagi kalian yang aktif berdiskusi. Jadi yang diam nanti saya remedi. Ya, oke, saya bagi kelompoknya. Ini kelompok 1, silakan dikerjakan. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3, ya, kelompok 4. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Kalau sudah, presentasikan di depan bersama kelompoknya atau yang mewakili. Ya, jadi misalkan nanti yang maju adalah kelompok ini, kelompok 3, tetapi karena perwakilan misalkan 4 orang saja atau maju semuanya juga lebih bagus, jadi semua boleh menanggapi. Ya, jadi ada poin tersendiri bagi yang aktif berdiskusi, yang diam tidak dapat nilai nanti ya. Ya.
Mas, tolong jangan, halo Mas, sesuai kesepakatan kelas, mengikuti pembelajaran dengan tertib. Masnya yang ini, ya nanti dapat sanksi kalau nggak tertib. Siap mengikuti pembelajaran dengan tertib, artinya kamu nggak boleh gaduh. Ya, nggak boleh gaduh Mas, harus ada kelompoknya. Silakan. Nggak boleh gaduh, nggak boleh mengganggu temannya. Masih dua ini. Siap mengikuti pembelajaran dengan tertib. Nanti kelompok yang sudah siap langsung angkat tangan ya. Nggak apa-apa, tidak harus kelompok satu, kelompok yang siap mana? Angkat tangan. Kelompok yang maju duluan tentu poinnya tersendiri. Ya, silakan maju kelompok berapa? Kelompok 2, kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Ayo Ari yang membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan. Saya sini. dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda. Awas, ya turun aja. Di sini ada narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya. Istilah ini merujuk pada jenis-jenis zat atau obat yang dapat menurunkan atau mengubah fungsi fisik dan psikologis tubuh. Di sini ada macam-macam narkoba, ada narkotika, contohnya ganja, psikotropika, contohnya ekstasi, bahan adiktif lainnya, contohnya alkohol. Yang ketiga ada dampak dan akibat. Yang pertama dampak fisik, yaitu kerusakan organ seperti paru-paru, hati, dan ginjal, penurunan daya tahan tubuh. Yang kedua ada dampak psikologis, halusinasi dan delusi. Yang ketiga dampak sosial, putus sekolah, dijauhi teman dan keluarga. Yang keempat di sini ada penanggulangan narkoba. Yang pertama mencari bantuan medis, yang kedua terapi dan konseling, yang ketiga dukungan sosial, yang keempat perubahan gaya hidup sehat. Ya, terima kasih sudah dibacakan. Silakan kelompok 1, kelompok 3, 4 untuk menanggapi yang sudah disampaikan. Oke. Ya. Kan ada istilah dari namanya ganja medis. Ganja medis. Ganja medis dan apa gunanya? Nah, enggak apa-apa. Nanti silakan browsing, enggak apa-apa enggak apa-apa. Silakan browsing di HP-nya masing-masing. Boleh? Browsing. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan Medis, silakan. Ganja medis adalah penggunaan ganja kannabis untuk tujuan pengobatan dan terapi. Ganja medis mengandung senyawa aktif seperti THC dan CBD yang dapat membantu mengurangi gejala-gejala tertentu. Kegunaannya antara lain mengurangi nyeri kronis, mengatasi kejang dan epilepsi, mengurangi gejala multiple sklerosis, mengatasi mual dan muntah, mengurangi stres dan kecemasan. Terima kasih. Oh, oke. Tepuk tangan untuk kelompok yang menjawab. Ya, saya boleh menambahi dan menanggapi ya. Intinya ganja medis adalah apa tadi Mas? Ganja medis ya. Ya, narkotika medis maksudnya adalah sejenis zat yang digunakan di dunia medis untuk misalkan membius pasien. Ya, itu kesimpulannya. Ya
untuk mau operasi dibius ya, itu menggunakan salah satu zat psikotropika yang sejenis ya seperti itu, narkotika ya, untuk membius pasien. Jadi itu sah digunakan, bukan terlarang. Tetapi itu pun penggunaannya atas rekomendasi dari dokter. Ya. Luar biasa untuk kalian. Nah. Ada lagi yang ditanyakan kelompok yang lain? Cukup? Ya. Kalau cukup silakan ditutup kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, silakan ditutup, kembali ke tempat. Tutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi saya minta tepuk tangan untuk kelompok. Ya, silakan. Ya. Sebelum saya lanjutkan ke kelompok selanjutnya, saya akan speaking sebentar dengan melanjutkan kata-kata. Ya. Biar sedikit ada sedikit refreshing, sedikit biar tidak tegang ya. Saya akan membuat semacam tebak kata, melanjutkan kata-kata untuk speaking kalian ya. Clue kita hari ini yaitu tentang Indonesia tanah airku. Kelompok sebelah sini, air apa? Air susu. Ya, susu. Kelompok selanjutnya, susu apa? Sapi ya, oke. Sebelah sini. Sapi apa? Sapi putih hitam. Hitam, oke, hitam. Hitam apa? Hitam apa? Ayo, hitam apa ayo? Ayo tepuk tangan. Ya, pekat. Oke, kembali lagi, pekat apa? Ayo joget lo ya. Kalau nggak bisa joget satu kelompok. Pekat apa ayo? Pekat apa? Pekat apa? Ayo joget satu kelompok. Hah? Pekat rasanya. Ada kah kata-kata pekat rasanya? Nggak ada. Ayo joget satu. Joget. Pekat sekali. Tidak ada pekat sekali. Apa? Pekat apa? Ayo. Hah? Warna. Bisa warna. Warna apa? Pink apa? Baju. Nah, Fanta apa? Ya sudah, terakhir tepuk tangan untuk kita. Kelompok selanjutnya, siapa yang siap? Ya, oke, monggo. Kelompok ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 3, kami kelompok tentang pergaulan bebas. Satu, apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah bentuk interaksi sosial yang melampaui batas norma-norma sosial, budaya, dan agama yang berlaku. Dalam konteks ini, bebas berarti perilaku yang cenderung negatif karena tidak dikendalikan oleh aturan dan moral yang berlaku di masyarakat. Apa saja ciri-ciri pergaulan bebas? Kurangnya kontrol diri berinteraksi dengan lawan jenis. 2. Melanggar norma sosial dan agama, seperti berpacaran secara berlebihan atau melakukan hubungan seksual di luar nikah. Yang ketiga, pengaruh teman sebaya yang negatif. Yang keempat, penyalahgunaan waktu luang dengan aktivitas yang tidak produktif. Yang kelima, perilaku menyimpang dari aturan sekolah, keluarga, atau masyarakat. Yang keenam, konsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang. Apa saja faktor penyebabnya? 1. Keluarga. 2. Lingkungan sekolah. 3. Media massa dan internet. 4. Pendidikan dan kesadaran diri yang rendah. 5. Ras ingin tahu yang tinggi tanpa diimbangi dengan bimbingan yang tepat. Selanjutnya, pakai itu aja. Kamu buat gambar itu untuk dijelaskan. Bagaimana cara menghindari pergaulan bebas? Yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Yang kedua, menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga. Yang ketiga, memilih teman dengan selektif, bergaul dengan orang yang memberi pengaruh positif. Yang keempat, mengatur waktu luang dengan kegiatan positif seperti berolahraga, organisasi, atau belajar. Yang kelima adalah mengontrol penggunaan media sosial dan internet. Yang keenam, memiliki tujuan hidup yang jelas dan berkomitmen terhadap masa depan. 1. Dampak fisik. Kehamilan di luar nikah, penyakit menular seksual, ketergantungan narkoba atau alkohol. Dampak kedua, dampak psikologis, stres, depresi, hingga bunuh diri, rasa bersalah dan kehilangan harga diri. Dampak ketiga, dampak sosial, dikucilkan oleh masyarakat, putus sekolah, rusaknya hubungan keluarga. Dampak keempat, dampak hukum, terlibat dalam tindakan kriminal, ditangkap karena penyalahgunaan narkoba, atau pornografi, dan lain-lain. Contoh dari pergaulan bebas yaitu yang pertama adalah perkelahian, yang kedua adalah seks bebas, dan yang ketiga adalah hamil di luar nikah. Apa saja peran orang tua dalam pergaulan bebas? Orang tua harus menjadi pendidik pertama yang membimbing anak-anak sejak dini. Yang kedua, sekolah sebagai lembaga pendidikan harus memberikan pemahaman dan pendidikan karakter. Yang ketiga, masyarakat dan lingkungan sekitar juga harus peduli dan ikut menjaga norma sosial. Kesimpulannya adalah pergaulan bebas merupakan masalah sosial yang serius dan dapat berdampak buruk bagi individu dan masyarakat. Pencegahan harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Pemahaman yang baik tentang norma, nilai agama, dan pendidikan karakter menjadi kunci untuk menghindari pergaulan bebas. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Coba saya ulang kembali. Apa saja dampak negatif dari pergaulan bebas? Coba yang belum ngomong, belum menyampaikan pendapat bisa disampaikan. Tidak harus masnya, tidak harus mbaknya, yang itu saja. Dampak dari pergaulan bebas. 1. Dampak fisik, kehamilan di luar nikah, penyakit menular seksual, HIV, AIDS, sifilis, gonore, ketergantungan narkoba atau alkohol. 2. Dampak psikologi, stres, depresi hingga bunuh diri, rasa bersalah dan kehilangan harga diri. 3. Dampak sosial, dikucilkan oleh masyarakat, putus sekolah, rusaknya berhubungan keluarga. 4. Dampak hukum, terlibat dalam ketindakan kriminal, ditangkap karena penyalahgunaan narkoba, pornografi, dan lain-lain. Kalau sudah, terima kasih. Luar biasa untuk kelompok berapa ini? 3. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk kelompok 3. Ya. Terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kurang kelompok berapa yang belum maju? Bentar, sebelum mereka presentasi biar lebih bersemangat lagi. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 1 akan mempresentasikan tentang prostitusi. Pengertian dari prostitusi: pelancur adalah perempuan yang melancur, sundal, wanita, tuna, susila. Pelancuran adalah perihal menjual diri sebagai pelacur penyundulan. Menurut William Benton dalam Encyclopedia Britannica, pelancuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat. Macam-macam dari prostitusi yaitu: 1. Prostitusi jalanan. 2. Prostitusi terselubung. 3. Prostitusi online. 4. Prostitusi eksklusif. 5. Prostitusi domestik. 6. Prostitusi terorganisir. 6. Prostitusi anak. 7. Prostitusi lintas negara. Faktor penyebab dari prostitusi yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor pendidikan, faktor psikologis, faktor budaya dan media, faktor kriminal atau eksploitas.
Dampak akibat dari prostitusi yaitu dampak bagi pelaku. Contohnya kesehatan fisik, kesehatan mental, kekerasan, dan eksploitasi. Dampak bagi keluarga yaitu 1. Rusaknya hubungan keluarga. 2. Penderitaan psikologis. Dampak bagi masyarakat yaitu penyebaran penyakit menular seksual. 2. Menurunnya moral dan nilai sosial. 3. Kriminalitas meningkat. Terakhir, dampak hukum. 1. Sanksi pidana. Penanggulangan prostitusi yaitu 1. Penegakan hukum. Contohnya menerapkan peraturan perundang-undangan secara konsisten, meningkatkan sarana dan fasilitas penegakan hukum seperti tenaga, peralatan, dan keuangan. 2. Perlindungan korban. Contohnya memberikan perlindungan hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak pelaku prostitusi. Memberikan dukungan yang diperlukan selama dalam proses hukum. 3. Pemberdayaan masyarakat. Contohnya menggandeng tokoh agama, dinas sosial, dan Satpol PP untuk mengatasi masalah prostitusi. 2. Memanfaatkan peran masyarakat dalam proses penyelesaian hukum sehingga dapat memahami prostitusi seseorang dilihat sebagai korban maupun pelaku. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Nadine. Prostitusi jalanan adalah tindakan kriminal yang terjadi di jalanan, seperti pelecehan seksual yang menyangkut para wanita, seperti terjadinya begal payudara dan ataupun hal-hal yang menyangkut itu. Jadi prostitusi jalanan yang tindakan kriminal yang sering dilakukan di jalanan, terutama para lelaki hidung belang yang sering melakukan tindakan seksual di jalanan dan melecehkan tanpa kesadaran. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Sudah, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Tetap kita kasih semangat untuk kelompok 1. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tawuran pelajar yang memprihatinkan dunia pendidikan. Pengertian tawuran pelajar adalah tawuran antar pelajar adalah bentuk konflik atau kekerasan yang terjadi antara 2 atau lebih kelompok pelajar yang berasal dari sekolah yang berbeda. Tawuran antar pelajar seringkali terjadi di luar lingkungan sekolah, seperti di jalan atau di tempat umum lainnya, dan dapat melibatkan banyak orang, bahkan bukan hanya antar pelajar SMU, tapi juga sudah melanda sampai ke kampus-kampus. Ada yang mengatakan bahwa berkelahi adalah hal yang wajar pada remaja. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, tawuran ini sering terjadi. Data di Jakarta, misalnya Bimas Polri Metro Jaya tahun 1992 tercatat 157 kasus perkelahian pelajar. Tahun 1994 meningkatkan menjadi 183 kasus menewaskan 10 pelajar. Tahun 1995 terdapat 194 kasus dengan korban meninggal 13 pelajar dan 2 anggota masyarakat lain. Saya potong sebentar, cukup. Yang poin-poin aja langsung ya, biar tidak makan waktu ya. Maaf, nanti bisa jelas lagi ketika di sesi tanya jawab. Jadi poin-poinnya aja. Silakan dilanjut yang mau presentasi. Mohon maaf, saya potong kembali, Mama. Lain kali kalau mau presentasi agak besar ya tulisannya ya, biar kamu nggak harus ini ya. Macam-macam tawuran pelajar. 1. Tawuran antar sekolah. 2. Tawuran antar geng sekolah atau pelajar. 3. Tawuran spontan. 4. Tawuran balas dendam. 5. Tawuran yang disertai senjata tajam. 6. Tawuran yang direncanakan lewat media sosial. Nampak sudah?
Silakan faktor penyebab upaya penanggulangan. Langsung aja. Tidak usah semuanya, beberapa aja, satu aja. Dampak akibat tawuran pelajar. 1. Cedera fisik. 2. Trauma psikologis. 3. Gangguan kesehatan mental. 4. Gangguan proses belajar. 5. Rusaknya citra diri dan sekolah. Terus, dampak sudah? Ya. Nah, upaya penanggulangan? Ya, upaya penanggulangan. Ingat ya, kesepakatan kelas. Tidak boleh. Upaya penanggulangan tawuran pelajar. 1. Pendidikan karakter. 2. Peningkatan pengawasan. 3. Penyuluhan. 4. Hukuman yang tegas. Silakan, cepat. Pokok terakhir, saya harap kalian semangat, tetap semangat. Cara mengatasi tawuran pelajar, ayo. Cara mengatasinya adalah pendidikan karakter, sosialisasi tentang bahaya tawuran, meningkatkan pendidikan agama, meningkatkan pengawasan ketat di lingkungan sekolah. Sudah ada kami. Gimana? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya refleksi kembali tentang pembelajaran hari ini tentang apa tadi? Ragam gejala sosial. Yang kalian sudah presentasikan itu termasuk apa tadi? Macam. Ada dampaknya ya. Jadi mulai dari narkoba, pergaulan bebas, prostitusi, kemudian tawuran pelajar, semuanya itu ada faktor penyebabnya. Ada macam-macamnya, ada dampaknya, penanggulangannya ya. Kembali lagi apa? Pendidikan karakter. Makanya kenapa sih kamu harus sekolah? Salah satunya yaitu untuk pendidikan karakter. Kenapa harus belajar sosiologi? Karena dengan belajar sosiologi kita bisa mengetahui berbagai pola perilaku yang ada di masyarakat. Salah satunya akan menimbulkan yang namanya ragam gejala sosial. Ya. Kemudian saya mau tanya, kira-kira kamu senang nggak materi kita hari ini? Luar biasa ya, karena sangat menarik dan itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kemudian saya yakin kok kamu sebagai seorang generasi penerus bangsa, kamu pengen sukses semua. Ya kan? Makanya harus dijauhi hal-hal yang bersifat negatif. Makanya itu saya tampilkan, saya menggunakan materi ini supaya kamu menarik, supaya kamu ada pembelajaran, ada pengalaman baru. Apa saja sebagai manusia, sebagai pelajar, sebagai seorang anak, kamu nggak boleh melanggar aturan, ya, nilai, norma yang ada di masyarakat. Ya, harus nurut sama orang tua di rumah, nurut sama guru, nurut aturan, ya, pemerintah, nurut aturan masyarakat. Ya, itu ya, cukup ya. Ya. Kemudian kalau tidak ada yang ditanyakan, materi kita selanjutnya untuk minggu depan yaitu tentang konflik sosial. Ya, konflik sosial kamu bisa browsing, kamu bisa lihat modul-modul selanjutnya. Ya. Yakin tidak ada yang ditanyakan ya? Nah, jadi minggu depan kita buat pembelajaran yang menarik lagi seperti tadi diskusi kelompok tentang konflik sosial. Ya, kamu browsing di itu internet, bisa modul di perpus ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, siap-siap untuk pulang. Ya. Pulang silakan disiapkan. Ya, sambil siapkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, terima kasih kalian luar biasa, kalian semangat sekali lagi. Saya terima kasih. Kita kasih plus untuk pembelajaran kita pada ini. Silakan bisa buat.